Halo, saya Eka Ariyanti, saya marketing dari Accurate Business Center. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk setup awal database pada Accurate Online. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi Anda perlu buka untuk website Accurate Online. Kebetulan ini saya sudah buka melalui web browser untuk Google Chrome. Lalu Anda bisa memasukkan untuk nomor handphone atau email yang sudah Anda daftarkan beserta passwordnya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung login saja. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita setelah login ke Accurate Online, seperti itu. Di sini kebetulan saya memiliki dua database, yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat database dan membuat akun baru di Accurate Online. Jadi ini kita lanjutkan untuk masuk setup awal untuk database-nya. Nah, kali ini saya akan membuat setup awal melalui database PT ABC 123. Jadi kita hanya perlu klik saja. Nah, di sini Accurate Online akan menampilkan beberapa yang harus Anda isi terkait dengan info perusahaan Anda. Jadi kita coba isi ya. Ini silahkan Anda pilih level distribusinya, produsen, distributor, atau retailer seperti itu. Ini saya coba isi untuk distributor. Jadi di sini ada cari bidang usaha. Jadi silahkan Anda memilih bidang usaha apa yang terkait dengan bisnis Anda. Atau Anda bisa juga memilih lainnya seperti itu jika memang tidak ada atau tidak tertera di sini di daftarnya. Oke, setelah itu Anda silahkan mengisi nomor telepon, faksimil, dan email. Ini silahkan Anda mengisi untuk mata uang. Di sini ada beberapa pilihan, jadi saya langsung mengisi saja untuk Indonesian Rupiah. Ini adalah tanggal mulai data, dan ini adalah periode akuntansi. Jadi Anda bisa memilih periodenya. Ini saya pilih untuk Januari ke Desember. Untuk seperti basic ya. Untuk ini alamat, silakan Anda isi alamat lengkapnya. Dan silakan Anda isi untuk kode posnya. Setelah Anda mengisi beberapa biodatanya, silakan Anda lanjutkan. Nah, di sini untuk step yang kedua, ini adalah fitur dasar yang akan aktif di Accurate Online saat Anda mencentang. Jadi ada beberapa pertanyaan, seperti misalnya, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang di berbeda lokasi? Ini jika memang memiliki cabang, Anda centang ya, ataupun jika tidak, Anda tidak usah centang. Tapi ini sifatnya tidak permanen, Anda tetap bisa mengganti di kemudian hari jika misalnya ada perubahan pada bisnis Anda. Seperti pada keterangan yang tertera di sini, jadi pilihan fitur yang Anda tentukan saat ini dapat diubah di kemudian hari dari menu preferensi. Seperti itu. Jadi Anda tidak usah khawatir saat ini untuk fitur dasar, silahkan Anda mengisi sesuai dengan keadaan sekarang. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Silahkan jika memang iya, Anda centang. Lalu apakah perusahaan Anda memungut atau membayarkan PPN? Oke, kita centang ya. Memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Ini silakan dicentang kalau misalnya memang iya. Saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Nah, ini kebetulan memang Accurate Online memiliki fitur approval yang berguna untuk
pada beberapa transaksi jika Anda memerlukan untuk persetujuan ke atasan Anda, misal seperti itu. Jadi transaksi baru akan diproses setelah di-approve, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang Anda mau mengaktifkan fiturnya, silakan centang iya. Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ini silakan dicentang iya ataupun tidak. Nah, ini yang terakhir, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Oke, silakan ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Setelah itu, kita bisa lanjutkan ini untuk ke arah penjualan. Di sini, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Jadi nanti iQrate akan mengaktifkan fitur penawaran yang bisa Anda gunakan untuk mengisi form penawaran dan bisa Anda kirimkan email ke pelanggan Anda seperti itu. Jadi kita centang iya aja. Ini pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Ini ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan tukar faktur seperti itu. Jadi iQrate menyediakan fitur ini agar Anda bisa mencatat sesuai dengan jadwal tukar faktur Anda seperti itu. Nah, selanjutnya apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan dan mengurangi piutangnya? Jadi ini semacam retur, jika memang boleh Anda centang. Jadi itu akan mengaktifkan fiturnya. Lalu apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi sales? Jika memang iya, silakan centang. Apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain? Ini semacam konsinyasi. Jadi jika memang bisnis Anda seperti ini, konsinyasi, Anda centang ya. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ini silahkan disesuaikan juga. Dan yang terakhir, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Jadi ini berkaitan dengan TOP atau Term of Payment untuk pelanggan Anda. Apakah Anda memiliki aturan atau jadwal tersebut seperti itu? Silahkan Anda centang ya. Lalu kita lanjutkan. Ini membahas tentang pembelian. Oke, yang pertama, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Jadi ini semacam internal, jadi misalnya Anda memiliki divisi gudang dan divisi purchasing. Nah, pada saat barang memang mau habis, divisi gudang tersebut apakah perlu untuk membuat form untuk yang nantinya diberikan kepada bagian pembelian seperti itu. Jadi iQrate memiliki fitur untuk form pembuat permintaan barang yang bisa diserahkan kepada purchasing. Jika Anda memang membutuhkan, silakan Anda centang. Lalu yang kedua, apakah perusahaan Anda membuat PO? Oke, ya. Dan yang terakhir, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain, jadi forwarder seperti itu. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Setelah itu kita lanjut. Nah, ini mengarah ke stok atau persediaan. Apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Jadi, iQrate menyediakan untuk fitur multi gudang yang bisa Anda buat beberapa pun gudangnya. Silakan dicentang ya jika memang Anda memerlukan beberapa gudang. Selanjutnya, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang, seperti misalnya satu lusin, 12 pieces, satu kardus, 2 lusin, dan seterusnya. Jadi, iQrate juga menyediakan yang namanya multi satuan. Ini bisa Anda atur nantinya di persediaan Anda. Jadi, silakan dicentang ya. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri produksi barang saat pembelian dan penjualan? Nah, ini untuk barang-barang tertentu yang mungkin harus memiliki serial number. iQrate memiliki dua fitur, yaitu nomor produksi dan nomor unik seperti itu. Jadi pada saat pembelian ataupun penjualan Anda perlu untuk menginput atau mengentry serial number-nya. Nah, ini bisa Anda centang iya. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang seperti itu. Jadi ini semacam job order.
Misalnya kita memiliki bahan baku ABC yang akan dijadikan barang jadi X seperti itu. Nah, jika memang iya dan memang ada, silakan Anda centang. Dan yang terakhir, metode perhitungan biaya persediaan yang Anda gunakan. Apakah rata-rata atau average, atau FIFO, atau first in, first out. Jadi, untuk metode perhitungan biaya persediaan ini tidak dapat Anda ganti seperti itu. Jadi setelah Anda mengklik, itu harusnya akan berjalan sesuai dengan apa yang Anda pilih. Jadi kalau average itu biaya HPP nanti akan dirata-ratakan pada saat penjualan. Tapi kalau first in first out sesuai dengan namanya, jadi nanti HPP yang lebih awal itu nanti yang akan keluar di penjualan awal seperti itu. Memang ini sih disesuaikan dengan bisnis Anda yang selama ini berjalan seperti apa dan beberapa ketentuan lain yang mungkin mempengaruhi seperti itu. Nah, ini kita coba untuk ambil yang rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir adalah akun perkiraan. Jadi, Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jadi memang jika Anda sebelumnya belum memiliki akun perkiraan di perusahaan Anda, lebih baik Anda dapat menggunakan akun dari Accurate. Jadi secara otomatis Accurate akan membuatkan daftar akun default yang bisa Anda gunakan. Nanti bisa Anda edit untuk saldo awalnya, atau bisa Anda hapus untuk akun yang tidak Anda butuhkan dan bisa Anda tambahkan juga seperti itu. Atau jika memang Anda telah memiliki akun perkiraan tersendiri, Anda tidak perlu mencentang ini seperti itu. Jadi silahkan Anda baca lagi dan Anda sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Setelah itu silahkan Anda klik selesai. Nah, setelah selesai melakukan setup awal, Anda akan masuk ke halaman database awal di Accurate Online. Jadi Anda telah melakukan setup awal, dan selanjutnya silahkan Anda melanjutkan ke beberapa tahapan selanjutnya. Seperti itu, Anda sudah bisa menggunakan Accurate Online. Oke, kita tutup. Ini adalah beberapa master yang perlu Anda input mungkin ya. Seperti untuk pemasok, pelanggan, item, dan lain sebagainya. Dan untuk impor master data, kita akan bahas di video berikutnya. Jadi untuk saat ini, setup awal database sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu Anda, dan semoga video ini bisa membantu Anda untuk menggunakan Accurate Online sebagai langkah awal untuk Anda trial. Oke, saya akhiri video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika Anda yang memiliki pertanyaan lebih lanjut dan ingin mengetahui informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor handphone yang tertera. Dan terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.